Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang lagi hangat di media sosial juga di era digital ini ya. Kita akan membahas peran jurnalisme dalam menangkal hoax di era digital. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana, apalagi di era digital ini ya. Pada media sosial terutama, apalagi Gen Z, kaum milenial juga udah mulai memasuki ranah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan para penerbit-penerbit berita gitu udah mulai menerbitkan berita-berita mereka tuh di media sosial. Tapi ada beberapa berita yang masih sering miss, yang masih sering tidak bisa kita cari kebenarannya bagaimana gitu, gimana, apakah berita itu benar, apakah berita itu tidak. Nah, maka dari itu di sini kita datangkan langsung ada Didi Khoiruman sebagai perwakilan dari pers, juga ada Juanda sebagai dosen jurnalistik di Universitas Lampung, juga ada Mujibah Sailin sebagai perwakilan Dewan Pers. Oke, mungkin boleh teman-teman memperkenalkan dirinya dulu masing-masing, dimulai dari Bapak Didi nih. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi Haruman, saya Universitas Muhammadiyah Riau. Semester 4, saya jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya menjadi perwakilan press. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Didi. Di sini kalau boleh saya tahu Saudara Didi kerja sebagai pers ini dari perusahaan apa nih? Dari media apa nih? Media TV One. TV One, wah medianya sangat baik ini, TV One, TV 1 ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke Bapak dosen dari Universitas Lampung, Bapak Juan, boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Terima kasih Mas Robi. Saya Juanda Pramulistira dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya merupakan sebagai seorang dosen dari Universitas Lampung. Terima kasih Bapak Juanda. Jadi agak rancu sebenarnya Bapak Juanda ini dari Universitas Muhammadiyah Riau atau Universitas Lampung. Oke, kita lanjut aja kepada Bapak Mujibah Sailin sebagai perwakilan Dewan Pers di sini ya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mujibah Sailin, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Saya pada saat ini memerankan sebagai perwakilan dari Dewan Pers. Oke, terima kasih Saudara Mujibah Sailin atas perkenalannya. Mungkin untuk segmen satu ini saya akan langsung bertanya kepada Bapak Juanda di sini ya. Sebagai dosen, saya ingin tahu nih Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana perkembangan jurnalisme di era digital seperti ini? Karena seperti yang kita tahu tadi, banyak jurnalis, banyak media-media yang menerbitkan beritanya kayak jadi berita-berita singkat itu, rangkuman di media sosial. Itu bagaimana Pak menurut Bapak sendiri? Baik Mas Robi, perkembangan jurnalis di media di digital saat ini berkembangnya itu sangat cepat ya Mas Robi ya, seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Namun, kecepatan tersebut juga mendatangkan sebuah tantangan ya Mas Robi ya. Tantangan tersendiri seperti percepatan percepatan penyampaian informasi, seperti adu-adu cepat, sehingga keakuratan berita itu menjadi berkurang, apalagi yang beredar di media sosial saat ini. Berarti gini apa ya, kayak berita yang disampaikan, yang diterbitkan oleh media sekarang itu memang kalau dari segi kecepatan, dari segi efisiensi waktu mungkin mereka bisa menang, tapi dari segi kebenarannya itu harus kita pertanyakan lagi. Ya, harus kita konfirmasi kembali. Oke. Mungkin kalau dari Bapak Jun sendiri bagaimana ya Pak caranya kita biar meng-cross check kembali gitu berita itu benar atau tidak, itu mungkin ada tips and trick atau ada caranya gitu? Sebenarnya untuk mengkonfirmasi kembali itu kita bisa meng-cross check-nya dengan melihat dia itu terbitnya dari mana. Misalnya dari Kompas atau dari berita-berita yang memang dia baru keluar, dari yang asalnya nggak jelas lah ya, bisa dibilang nggak jelas, itu harus dipertanyakan kembali. Oke, mungkin dari Bapak Juan sendiri tipsnya itu kita harus mencari media yang eligible, yang terpercaya gitu ya. Kalau dari Kompas, Betul Mas Robi. jadi kalau ada media abal-abal nih kita nggak boleh langsung percaya gitu aja. Kita harus mencari Nggak lagi boleh Mas Robi. ke media-media yang lainnya gitu. Betul. Oke, itu mungkin cukup opening dari Bapak dosen. Di sini kita langsung tanyakan kepada perwakilan pers.
ada saudari Didi dari TV One nih. Tanggapannya sendiri bagaimana ya? Ya. Bagaimana cara media menjaga kredibilitasnya gitu? Karena seperti yang dibilang Bapak dosen tadi, media sekarang ini boleh gitu menerbitkan berita-berita dengan cepat, tapi rasa kepercayaan masyarakat itu kadang dipertanyakan lagi kepada beritanya, apakah berita ini benar, apakah berita ini tidak. Itu cara media sendiri, cara pers untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas berita itu bagaimana? Nah, jadi sebelumnya terima kasih untuk host Robi Adam Syamanik telah memberikan saya pertanyaan. Nah, jadi begini, Adam Syamanik, media itu harus mematuhi kode etik jurnalistik, melakukan pengecekan fakta, menghadirkan sumber yang jelas, namun dan serta menjaga keberimbangan dalam pemberitaan. Kredibilitas merupakan aset utama sebuah media, begitu Saudara Manik. Dan perwakilan pers ini ada tantangan terbesar gitu, yaitu adalah kecepatan. Banyak informasi yang viral menyebar luas, yang ibarat menyebar lebih dulu lah sebelum kebenaran itu diketahui. Namun di sisi lain, jurnalis ini tetap dituntut untuk melakukan verifikasi agar tidak menyebarkan informasi yang salah. Begitu Saudara Manik. Terima kasih Saudara Manik. Oke, tapi mungkin dari jawaban dari Saudara Didi ini bilang kayak sebenarnya dari pers itu udah berusaha semaksimal mungkin juga menaati kode etik jurnalistik untuk menerbitkan berita-berita yang terpercaya dan meminimalisir untuk terjadinya berita-berita hoax yang bertebaran begitu ya. Ya benar. Mungkin saya agak sedikit bertanya nih, sepengalaman Saudara Didi sendiri pernah nggak kayak ngeliput tapi waktu diterbitkan itu ibarat ada berita yang miss, ada berita simpang siur yang salah gitu setelah diterbitkan beritanya? Apakah pernah kejadian, apakah tidak? Untuk kejadian itu untuk sejauh ini alhamdulillah tidak, karena ya kami sebelum itu tuh harus mengecek dulu. Oke, emang seperti itu. Berarti ada proses yang tidak mudah lah begitu ya untuk dari liputan sampai terbit berita-berita. Oke. Untuk tanggapannya nih Saudara Didi tentang tadi yang disampaikan oleh Juan tentang arus berita yang begitu cepat di media sosial itu bagaimana? Apakah itu membantu pekerjaan pers sendiri? Apakah Saudara Didi lebih suka menerbitkan berita-berita yang emang dari website atau dari koran percetakan seperti itu? Kalau untuk tanggapan dari Saudara Juan, saya lebih suka mengupload berita-berita itu melalui koran, web, begitu Saudara Wade. Karena seperti saya ketahui dari berita-berita web gitu, itu data-datanya sangat konkret lah, begitu. Oke, jadi Saudara Didi sendiri lebih suka menerbitkan di web karena lebih komplit lah gitu data-datanya ya. Ya benar. Oke, terima kasih Saudara Didi atas jawaban singkatnya. Mungkin nanti kita bisa kembali lagi. Kita lanjut dulu nih kepada Bapak Muji Basailin. Kasihan dari tadi dia hanya mendengarkan kita. Saya rasa Saudara Muji ini banyak sekali kalimat-kalimat yang ingin disampaikan. Mungkin dia akan melawan argumen Saudara Didi atau Saudara Juan, akan dibantah tadi berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial. Apakah Saudara Muji memiliki bantahan atau tanggapan Saudara Muji sendiri bagaimana ya tentang dua pendapat dari Saudara Juan dan Saudara Didi dari TV One tadi? Baik, terima kasih kepada host Mas Manik telah memberikan kesempatan. Menurut saya tidak ada bantahan ataupun kurang atau hal-hal yang kurang setuju. Mungkin saya sedikit mungkin dari si Saudara Didi tadi lebih suka mengpublish berita-berita melalui web. Kalau saya sih lebih ke surat kabar atau koran, karena kan proses surat kabar itu kan pengecekannya itu sangat ketat sekali. Jadi berita yang sudah diterbitkan itu udah benar-benar melewati proses pengecekan yang sangat panjang sebelum dia sampai ke tangan masyarakat dalam bentuk surat kabar gitu. Kalau saya pribadi. Berarti dari Saudara Muji dan Didi memiliki perbedaan sedikit ya. Kalau Saudara Didi di website, kalau Saudara Muji di percetakan, tapi itu
memiliki satu kesamaan, lebih suka Ya, menggunakan media-media lama daripada media sosial yang bertebaran sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu juga ya, media sosial itu kita nggak harus ada pengecekan oleh siapapun, kita bisa upload dimanapun, kapanpun, selagi kita ada ah, akun, lagi kita ada internet, begitu Saudara Muji. ya betul. Kalau Oh, media sosial itu siapa saja bisa mengupload atau mempublish berita oke, tanpa betul betul. melewati pengecekan proses yang panjang tuh semua bisa. Tapi kalau di misalnya di perusahaan pers gitu, mereka harus melewati proses yang sangat panjang sebelum berita itu terbit. Oke, maka dari itu mungkin itulah alasannya kenapa sekarang ini banyak berita-berita hoax yang bertebaran di media sosial, karena cross check itu tadi kayak Ya, ya udah betul. kita bisa siapa aja yang upload. Mungkin anak SD kalau dia pengen ngupload berita salah-salah di TikTok juga bisa begitu kan sekarang ini. Bisa jadi. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan nih. Teknologi sekarang udah banyak dipakai anak-anak di bawah umur bahkan. Bahkan AI sekarang pun bisa digunakan mungkin anak-anak mungkin dari SD mungkin sama Oke. gitu. Ini ada satu pertanyaan yang terlewat dalam pikiran saya ini untuk Saudara Muji mewakili Dewan Pers ya. Kan dari Dewan Pers Ya. sendiri apa gitu Mm-mm. perannya dalam menjaga kualitas jurnalistik di Indonesia ini seperti yang kita angkat tadi studi kasusnya ya untuk mencegah berita-berita hoax yang bertebaran gitu. Peran Dewan Pers sendiri bagaimana? Oke, menjawab tentang peran Dewan Pers. Dewan Pers ini memiliki peran untuk melindungi kemerdekaan atau kebebasan pers. Terus mengawasi penerapan kode etik jurnalistik serta membantu penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan. Nah, selain itu, Dewan Pers juga mendorong peningkatan profesionalisme media dan jurnalis. Begitu kira-kira, saudara. Oke, mungkin dari teman-teman penonton ya bisa kita dengarkan tadi peran Dewan Pers pada saat ini. Tapi gimana nih kalau ada teman-teman penonton ini yang nanya Bang Muji, bagaimana masyarakat Ya, dapat mengenali media yang kredibel gitu? Itu gimana tuh? oke. Masyarakat itu dapat melihat apakah media itu memiliki identitas redaksi yang jelas. Itu dari memuat informasi yang berimbang, terus media itu mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Kemudian literasi media itu juga penting agar masyarakat itu mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi itu. Oke, itu jawaban yang terbaik yang pernah saya dengar ini dari saudara Muji ini. Jadi masyarakat sekarang tuh lebih mudah mencari media-media yang kredibel. Jadi besok kalau ada yang bertanya nih, gimana caranya kita menemukan Ya, media yang kredibel, kita kasih video ini. Ini ada langsung perwakilan dari Dewan Pers. ya, Jawabannya siap. seperti itu. Oke, mungkin kita akan kembali ke saudara Juan ya. Halo Bapak dosen mungkin. Oh, sepertinya terkendala sinyal. Saudara Juan, apakah sudah kembali? Hadir, hadir, Mas Oke, Malik. ini saya kembali kepada saudara Juan ya karena sebagai dosen, sebagai akademisi di sini. Menurut Bapak dosen sendiri, seberapa penting literasi media bagi masyarakat di Indonesia saat ini? Baik, Mas Robi. Saya selalu menekankan kepada setiap mahasiswa saya untuk literasi media. Untuk mahasiswa saya tekankan, apalagi kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi penyebar informasi itu sendiri. Dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dan menilai sebuah berita sebelum membagikan kepada orang lain. Begitu, Mas Robi. Oke, terima kasih saudara Juan ya atas jawabannya. Mungkin karena ini ada sibukan lain dari Bapak Dewan Pers yang sangat sibuk ini, kita akan akhiri. Tapi mungkin saya minta closing statement dari masing-masing ya untuk tips and trick itu mungkin atau ada kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada para warga di Indonesia untuk dapat memilah dan memilih supaya tidak mendapatkan berita-berita, tidak menerima berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana gitu. Mungkin kita kembalikan kepada Bapak Dewan Pers itu bagaimana? Apakah ada gitu Pak mungkin? Oke, mungkin ada sedikit yang saya sampaikan, mungkin tidak banyak, Mas Robi. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, tentunya seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita mendukung pers yang profesional dan bertanggung jawab demi terciptanya informasi yang berkualitas tentunya. Mungkin
sedikit pesan ini mungkin mudah-mudahan bisa kita lakukan demi terciptanya pers yang berkualitas nanti ke depannya itu, sehingga kita dapat mendapatkan berita yang berkualitas juga nanti. Oke, Itu kira-kira Mas Robi. Oke, terima kasih banyak Bapak Dewan Pers. Kita bergeser ke perwakilan pers sendiri nih. Ada saudara dari TV One, apakah ada kesan-kesan atau mungkin mempromosikan tulisan-tulisannya yang ada di web sekarang supaya masyarakat bisa baca dari saudara Didi, silakan. Baik, terima kasih Saudara Manik. Sedikit saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia lah, negara kita sendiri gitu. Nah, saya ingin meminta pesan kepada seluruhnya, jadilah pembaca, karena membaca itu penting. Karena dari membaca itu kita harus berpikir kritis dan selalu periksa sumber informasi sebelum kita mempercayainya, gitu. Karena gimana ya, membaca dan analisis itu sangat penting, berpikir kritis gitu. Mungkin itu aja sih saya ingin menyampaikan. Terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih saudara Didi. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, yang dimaksud baca seperti apa teman-teman? Seperti ayat Al-Quran pertama yang diturunkan adalah Iqra. Dengan berarti bacalah, seperti itu. Mungkin saudara Didi mengambil base ya, mengambil dasar landasan dia mengucapkan seperti itu. Oke, kita terakhir geser kepada Bapak dosen. Mungkin ada Pak pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak supaya terhindar dari berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana. Baik Mas Robi, sedikit dari saya, gunakan media digital secara bijak ya, dan jadikan sebuah fakta itu sebagai dasar dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Karena sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 tentang etika jurnalistik, yang salah satunya berbunyi tidak boleh menyebarkan berita bohong ya Mas Robi. Baik, segitu aja Mas Robi. Oke, terima kasih kepada Bapak Juwan, Bapak Muji, dan juga Mas Didi di sini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast kita hari ini. Mungkin ini kita adakan secara daring karena masih bertebaran virus corona di luar sana ya. Demi menjaga kesehatan, juga menaati peraturan dari pemerintah karena ada sosialisasi di rumah aja, hashtag di rumah aja begitu ya. Jadi kita harus menaati peraturan. Lockdown. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin terima kasih ya saudara-saudara hadir di sini. Mungkin saya akan menutup singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.